kita. Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekayaan harta, nikmat rezeki. Maka karena Allah telah memberikan itu kepada kita semua, Allah berfirman di ayat keduanya, fasalli, salatlah kalian, salatlah. Allah telah memberikan kita nikmat. Allah tidak minta banyak-banyak, Allah hanya minta kita salat saja. Untuk siapa? Li Rabbika, hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Bukan salat untuk dipuji, bukan salat untuk pamer, bukan salat untuk dikatakan orang saleh. Salat untuk Allah. Makanya dalam surah Al-Bayyinah Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kecuali mukhlishina, ikhlas lahuddin, ikhlas beribadah dalam agama ini, hunafa, agama yang lurus. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita biasa mendengarkan kisahnya. Nabi Ibrahim tidak diberikan keturunan di usia tuanya, hingga beliau meminta terus kepada Allah, hingga Allah memberikan putra yang bernama Ismail. Apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim memiliki putra Ismail yang masih kecil? Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Ismail. Setelah itu, apa yang terjadi? Ketika Nabi Ismail remaja, Nabi Ibrahim diperintahkan kembali untuk menyembelih anaknya. Apakah Nabi Ibrahim menolak? Tidak, karena itu adalah perintah Allah. Sekarang kita tengok diri kita. Allah telah memberikan kita keturunan. Di saat saudara-saudara kita yang lain diuji oleh Allah tidak diberikan keturunan. Allah tidak memerintahkan kita meninggalkan dia untuk beribadah. Allah tidak memerintahkan kita untuk menyembelihnya. Allah hanya memerintahkan kita fasalli, salatlah. Namun kita sungguh malas untuk salat. Padahal salat tengah waktu tidak lama, hanya sekitar 5 menit sampai 10 menit. Jarak antara subuh dan duhur begitu lama, zuhur ke asar begitu lama, asar ke maghrib juga begitu lama, bahkan yang paling lama isya sampai subuh. Masa belum juga termotivasi kita untuk salat. Salat dalam keadaan berdiri. Ketika tidak mampu, Allah memberikan keringanan, silahkan salat sambil duduk. Kalau tidak mampu juga, silahkan salat sambil berbaring. Tak mampu juga berbaring dengan isyarat. Tapi masih juga kita tidak mau, enggan untuk melaksanakan salat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka semoga dari khutbah yang singkat ini memotivasi kita untuk melaksanakan salat berjamaah, karena itu adalah rukun Islam, itu kewajiban kita. Yang pertama ditanya di akhirat nanti adalah salat. Kalau salatnya bagus, maka insya-Allah yang lain juga dianggap bagus. Namun kalau salatnya tidak bagus, maka akan sangat susah.